Assalamualaikum Tani Lovers, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dimanapun berada. Senang sekali saya kembali menjumpai para petani, para penyuluh seluruh insan pertanian dimanapun berada. Seperti biasa selama 30 menit ke depan kami akan menginformasikan terkait dengan program strategis Kementerian Pertanian dan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Edisi hari ini Senin 16 Desember 2024. Bersama saya Adi Wiranata, inilah Kementan Gaspol. Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Janganlah kita lupa, waktu kita perang kemerdekaan, kita tidak punya anggaran, kita tidak punya APBN, pasukan kita tidak digaji. Siapa yang memberi makan kepada kita? Yang beri makan adalah para petani di desa-desa. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kita kembali diingatkan membangun kekuatan bangsa melalui gotong royong yang berakar dari setiap hati rakyat Indonesia. Petani di pelosok desa, ilmuwan, tentara, hingga masyarakat luas bergerak bersama, menyatukan tekad, menyingsingkan lengan baju untuk menjadi bangsa yang berdaulat pangan. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian telah menyiapkan sejumlah program untuk mewujudkan swasembada pangan melalui pompanisasi, optimalisasi lahan, cetak sawah, transformasi pertanian tradisional ke modern, pelibatan petani milenial dan Gen Z, serta pekarangan pangan lestari. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa kita mampu berdiri di atas kaki sendiri. Bahwa tanah subur Indonesia yang diberkahi alam yang kaya akan kembali menjadi ladang yang memproduksi kebutuhan pangan bagi seluruh rakyatnya. Bersama-sama, kita menghadapi tantangan dengan semangat pantang menyerah, mewarisi kekuatan leluhur yang tak pernah gentar. Kita buktikan pada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia. Kolaborasi akan membawa kita menuju masa depan pangan yang cerah demi kemandirian bangsa, demi kemakmuran bersama. Tani Lovers, Kementerian Pertanian membuka untuk narahubung pompanisasi. Jadi jika ada petani yang mengalami kesulitan air atau belum mengoptimalkan sumber air di dekatnya, bisa menghubungi di 0852 1121 8544. Sekali lagi di 0852 1121 8544. Bisa juga mengunjungi sosial media kami di @tvtani_indonesia dan juga @Kementerian Pertanian. Baik Tani Lovers, untuk pagi ini kita akan terhubung langsung dari Kalimantan Tengah dengan launching Brigade Pangan Prajurit Tani dan Brigade Pangan Bayangkara pada Dadahub Center of Excellence pada pagi hari ini, dan terhubung langsung dengan Bapak Dhani Gartina, Direktur Irigasi Pertanian, yang hari ini akan memberikan update terbaru seperti apa perkembangan khususnya launching Brigade Pangan Prajurit Tani pada pagi hari ini dan juga Brigade Pangan Bayangkara tepatnya di Dadahub, Kapuas, Kalimantan Tengah. Selamat pagi Pak Dhani, bisa mendengar suara Adi dengan jelas pagi ini? Dengar, jelas banget Pak Adi. Gimana di sana terdengar dengan baik? Sangat baik. Pak Dhani, bisa disampaikan lokasi tepatnya ini ada di mana dan apa agenda pagi hari ini mungkin bisa disampaikan? Ya, terima kasih Pak Adi. Saya laporkan Dhani dari Dadahub, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Saat ini di lokasi cetak sawah Dadahub di blok B3 ya. Di belakang saya itu ada
Cetak Sawah Blok 3 ini Pak Adi, gitu ya. Ini di sini ada sekitar 500 hektar yang sudah dibuka di B3 ini, Pak Adi. Seperti ini bisa kita lihat. Dan di sini ada kegiatan brigade pangan yang dilakukan oleh TNI dan Polri, dan hari ini sedang mulai bergerak, langsung action, menanam langsung gitu ya. Di sebelah sana sudah mulai tanam gitu ya. Baik. Sudah mulai tanam, kemudian nanti petakan-petakan ini setelah beres satu petakan mereka akan bergeser ke petakan berikutnya. Dan di sini juga ada Pak Dirjen PSP bersama kita, ada Pak Danrem 102 Panju Panjung, kemudian ada Pak Kapolres, saat ini masih dalam perjalanan, ada Pak Wakapolres yang hadir gitu ya, mewakili. Dan ini dan ada juga Kepala BBWS Kalteng yang juga ikut serta bagaimana program kita di cetak sawah, kemudian percepatan swasembada pangan ini bisa kita segerakan. Ini menjadi perhatian kita untuk bisa kita bergerak nih mulai hari ini gitu ya. Sebenarnya kegiatan olah tanah teman-teman di sini udah mulai bergerak sejak 1 bulan kemarin gitu ya. Sekarang benihnya sudah tersedia, tinggal implementasi benih di lokasi ini. Nah, tentu nanti kita juga ingin dengar dari Pak Dirjen PSP programnya seperti apa terkait dengan cetak sawah di Kalimantan Tengah ini. Ini ada Pak Dirjen PSP, Bu Kadis, kemudian Pak Koordinator Oplah Kalimantan, Pak Brigjen Putra, kemudian Pak Kapolri, kemudian ada juga Kepala Balai Besar BWS, ini Pak Danrem, ini seperti di sini di depan saya ini Pak Danrem. Nah, dan Pak Brigjen Iwan, nih, kemudian Pak Kabalai, ini Pak Direktur, semuanya lengkap di sini Pak. Kita ke Pak Dirjen ini, izin Pak Boleh Dirjen. dengan Pak Dirjen. Ini live di TV Tani bersama dengan Pak Dirjen PSP sedang melihat langsung launching ataupun bergeraknya brigade pangan TNI dengan nama Prajurit Tani dan brigade Polri dengan nama Brigade Pangan Bayangkara. Pak Dirjen, mohon Pak Sadi, mohon langsung dengan Pak Dirjen. Ya, Pak Dirjen bisa disampaikan seperti apa Pak Dirjen untuk launching hari ini dan seperti apa kolaborasi yang sudah dilakukan jika Bapak melihat langsung antara TNI, Polri dan juga Kementerian Pertanian, seperti apa Pak? Sudah berapa persen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi TV Tani. Hari ini saya didampingi teman-teman yang luar biasa, ada Pak Danrem, Pak Jenderal Iwan, terus ada Pak Dandim, Pak Amri, terus Pak Wakapolres, ada Pak Brigadir Putra dan Pak Kolonel Andre, ada Pak Prof. Andi Muhammad Syakir, terus ada Pak Kadis, Bu Kadis. Hari ini kita memang ingin mengoperasionalkan brigade pangan yang merupakan arahan Pak Menteri yang sudah terbentuk di beberapa wilayah. Hari ini saya bersama-sama dengan teman-teman TNI, teman-teman Polri mengkonsolidasikan supaya apa yang diamanahkan, diarahkan oleh Pak Menteri bisa bergerak di bawah. Dengan tetap menjaga bahwa bagian dari brigade ini adalah petani-petani milenial kita, petani-petani kita yang ada di Kabupaten Kapuas. Bahwa ada TNI di situ hanya untuk mengkonsolidasikan Brigade Pangan Prajurit dan mengkonsolidasikan Brigade Pangan Bayangkara. Nah, di sini kita punya luasan sekitar 21.000 hektar. Nah, kita bagi dua, ada 10.000 wilayah kerja untuk Brigade Pangan Prajurit dan 10.000 lagi untuk Brigade Pangan Bayangkara. Tentu dengan 10.000 ini ada 50 Brigade Pangan Madya yang di bawahnya yang akan dibina oleh TNI supaya mereka bisa sejahtera, bisa menumbuhkan budidaya padi di wilayah Dadahub ini.
Nah, 50 nanti ini kita konsolidasikan karena dia pasti dapat ada 50 traktor roda 4, ada 50 combine harvester. Nah, dengan terkonsolidasi begini, tentu pendapatan yang diterima oleh Brigade Pangan Utama itu sangat efisien yang akan kita salurkan ke Brigade Pangan Madya. Insya Allah minggu depan untuk dua brigade ini juga akan terbentuk usaha baru menjadi distributor pupuk untuk pupuk subsidi. Nah, kita juga hari ini juga kita sudah punya 2 mobile bengkel yang akan mengkonsolidasikan alsintan kita yang akan ada di sini apabila ada kerusakan dan akan melayani jasa alsintan. Itu udah 2 jenis usaha yang sedang kita dorong. Terus yang ketiga ada unit perbenihan kita yang akan kawasan Kapuas ini bukan hanya melayani kawasan Dadahub, tapi kita berharap dengan adanya pusat perbenihan dari 2 brigade ini, kemudahan kita untuk melakukan penggantian varietas unggul yang genja itu bisa kita jamin. Karena tentu usaha perbenihan yang akan dikelola oleh 2 brigade ini akan menjaga mutu varietas unggulnya bersertifikat sehingga kita bisa menjamin peralihan varietas unggul genja yang selama ini lokal yang umumnya sampai 6 bulan sehingga kita tidak bisa menaikkan dari IP1 ke IP2, dari IP2 ke 3. Yang terakhir Direktorat Pembiayaan akan ada di sini membuka klinik kur untuk para petani kita, anggota-anggota brigade tadi yang dikonsolidasikan oleh Brigade Pangan TNI, prajurit dan Bayangkara, itu akan memberi fasilitasi kepada akses pembiayaan untuk mengolah, untuk mengembangkan, untuk menumbuhkan 21.000 hektar cetak sawah yang akan segera mudah-mudahan akan selesai gitu ya. Dan ini menjadi modal kita dari harapan Pak Presiden kita bisa swasembada pangan pada tahun ini, pada tahun depan. Mudah-mudahan ini usaha-usaha yang kita lakukan dengan sinergi, kolaborasi dengan teman-teman TNI yang berada di depan, bersama dengan Pemda, bersama dengan teman-teman Polri. Jadi jangan dilihat ininya, tapi mereka akan mampu mengkonsolidasikan sumber daya petani kita yang ada di Kabupaten Kapuas. Mudah-mudahan ini menjadi langkah efektif kita untuk mengkonsolidasikan dan mengoperasionalkan Brigade Pangan yang sudah terbentuk. Dan ini awal, tiap minggu kita akan koreksi sehingga akan menuju pada penumbuhan. Mudah-mudahan pada Januari ini sudah beroperasi full seluruh unit-unit usaha yang akan kita bangun, yang akan potensi yang luar biasa yang akan dikelola oleh Brigade Pangan yang selama ini belum teridentifikasi hari ini dan kita launching gitu ya, bukan hanya sekedar tanam di sini, tapi banyak usaha-usaha lain yang akan bergerak dengan dibukanya cetak sawah yang ada di Dadahub Kabupaten Kapuas. Baik, luar biasa Pak Dirjen. Ada perbenihan, ada usaha alsintan, ada usaha jasa alsintan, ada bengkel, terus ada kita akan dorong juga di sini ada unit BBM gitu ya, yang untuk bisa memenuhi kebutuhan BBM para petani kita ketika mau mengoperasionalkan alsintannya. Mungkin itu Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen sudah menyampaikan begitu jelas sekali Pak Dirjen PSP. Kemudian mohon izin saya bisa berbincang dengan Danrem 102 Paju Panjang Brigjen TNI Iwan Rosandrianto yang hari ini juga hadir mendampingi Pak Dirjen. Pastinya tadi Pak Dirjen sudah sangat jelas juga menyampaikan begitu kolaborasi ini terjalin begitu erat antara Polri, TNI, dan juga Kementerian Pertanian. Mohon izin Pak Iwan bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bagus Pak, bagus Pak. Baik, Pak Iwan bisa disampaikan seperti apa ini keterlibatan TNI khususnya melalui Brigade Pangan Prajurit Tani dalam membantu meningkatkan produksi pangan khususnya di Dadahub, Kalimantan Tengah. Seperti apa Pak Iwan?
Baik Pak, terima kasih. Selamat siang. Saya Brigadir Jenderal TNI Iwan Rosandrianto, Komandan Korem 102 Panju Panjung, wilayah teritorialnya Kalimantan Tengah. Saya mengapresiasi program dari Pak Presiden, program dari Pak Menteri Pertanian. Hari ini kita berada di lokasi Dadahub di Kapuas. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang pertama. Kenapa saya katakan pertama? Pada saat tahap pertama, TNI kami sudah diberikan kepercayaan oleh Pak Menteri, dan ini merupakan tindak lanjut dari MOU antara Menteri Pertanian dengan Panglima TNI, Menteri Pertanian dengan Bapak Kasat, kemudian di breakdown sampai dengan ke level bawah. Di tahap pertama, kami unsur TNI sudah melaksanakan kegiatan oplah. Oplah yang dilaksanakan oleh TNI ini spesifik pada kegiatan konstruksi. Seperti apa kegiatan konstruksi itu? Kegiatan konstruksi dari mulai pembuatan irigasi, rumah pompa, kemudian memperpanjang saluran tersier, sekunder, dan sebagainya. Dan untuk tahap saat ini, oplah sudah selesai. Ada beberapa target yang direncanakan selesai di tanggal 31 Desember, tetapi per tanggal 30 November kita bisa kerja lebih cepat dan alhamdulillah sudah selesai 100%. Memasuki untuk yang saat ini, kita join lagi, kita kerjasama lagi dengan Menteri Pertanian untuk masuk masa tanam. Dan untuk yang bekerjanya ini menggunakan tenaga brigade pangan. Untuk brigade pangan, ini ada yang dari unsur TNI, unsur Polri, dan masyarakat. Kami sudah diberikan kepercayaan oleh Pak Mentan, sudah diberikan bantuan banyak sekali. Terima kasih Pak Mentan. Untuk brigade pangan yang kami siapkan, saat ini kami menyiapkan ada 31 orang per kabupaten. Jadi kalau kami berbicara satu Kalimantan Tengah, 31 dikali 14 wilayah. Kami siapkan prajuritnya seperti itu. Itu khusus yang prajurit di bawah kendali saya. Apabila itu masih kurang, maka saya bisa mengambil prajurit yang lain dari satuan tempur maupun dari Kalimantan Barat, karena kami Korem 102 di bawah kendali Pangdam 12 Tanjung Pura. Nah, bentuk kegiatannya apa? Kita sudah siapkan personilnya dari mulai pelatihan awal, kemudian mereka juga beradaptasi, bekerja sama dengan masyarakat. Terkait dengan disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, kami juga sudah berkolaborasi dengan beberapa kelompok tani, beberapa organisasi yang memang spesifik bergerak di bidang pertanian. Contohnya Gempita, kemarin Gempita sudah silaturahmi ke tempat saya, sudah sharing, sudah diskusi, menyampaikan berbagai macam progresnya, termasuk beberapa kendala-kendalanya. Nah, untuk kendala-kendala yang dihadapi Gempita, kami juga mencoba untuk memfasilitasi, baik itu misalnya ada permasalahan tentang pengurusan kurs, pengurusan NPWP, kami coba pertemukan dengan perbankan. Dan kami sudah lakukan pertemuan dengan mereka. Jadi apa yang kami kerjakan di sini bukan semata-mata hanya bekerja di lapangan, tetapi juga kami mensukseskan potensi titik lemah di mana yang kira-kira titik lemah itu akan menjadi sebuah hambatan, kami sudah prediksi itu. Di sisi lain, kami juga unsur intelijen bekerja di lapangan, karena untuk brigade pangan ini tidak hanya melibatkan masyarakat lokal, tapi juga banyak akan mendatangkan masyarakat dari luar Kalimantan Tengah. Kami sudah konsultasi dengan beberapa tokoh masyarakat, jangan sampai nanti wilayah Kalimantan Tengah tetapi dikerjakan, digarap oleh masyarakat non Kalimantan Tengah. Jadi ini masyarakat lokal khusus ya Pak ya? Baik, luar biasa. Terus melakukan pengawalan pastinya untuk Brigade Prajurit Tani ya, khususnya dari mengawal langsung ini dari TNI, Brigjen TNI Iwan Rosandrianto. Luar biasa Bapak atas penjelasannya. Baik, mohon izin setelah itu saya bisa berbincang langsung dengan Kapolres Kapuas AKBP Kori Wicaksono. Mohon izin sebelumnya Bapak. Atau hadir di sini Pak Kapolresnya nih. Baik. Dengan Bapak siapa mohon izin? Kapolresnya lagi ini. Nanti baik. Ada juga nanti Pak Sekda ini, nanti kita bicara juga. Baik. Ayo Mas, Pak Wakapolres. Baik, mungkin singkat Bapak bisa disampaikan seperti apa keterlibatan utama khususnya melalui Brigade Pangan Bayangkara dalam mendukung ketahanan pangan, mungkin Bapak bisa dipersingkat. Siap, mohon izin, saya Wakapolres Kapuas, Kompol Rudina Baban, mewakili Bapak Kapolres karena ada sedang kegiatan itu saya tinggalkan sehingga mengutus kami di sini. Sedikit kami sampaikan bahwa kami dari Polres Kapuas mendukung kegiatan pada hari ini penanaman lahan
padi di B3 Dadahub ini. Di samping tugas pokok utama kami yaitu untuk penanaman benih jagung. Dan untuk saat ini, untuk hari ini kami memfokuskan untuk 2 hektar yang akan kami tanam dengan melibatkan unsur masyarakat yang kami bentuk lewat wadah Brigade Pangan Bayangkara yang dibentuk oleh Bapak Kapolres Kapuas untuk kami berdayakan dan kami fasilitasi dalam hal pengembangan tanaman padi di wilayah Dadahub ini. Baik, terima kasih Bapak, luar biasa. Nih ada Pak Dandim juga sedikit, Pak Dandim semangat Baik. ya. Semangat. Ah gitu, tetap semangat. Baik, Pak Adi, Siap. kami juga sebenarnya di sini kan kalau namanya pertanian rawa ini kan pasti tergantung dengan yang namanya pengaturan air. Ini ada Kepala Balai Irigasi Pak Kepala Balai Irigasi ini. Ini irigasi yang luas seperti ini itu tentu ada pengaturannya karena Betul. di rawa, pasang surut dan sebagainya, Pak Adi. Ini Baik. biar tak jelas dari hulu ke hilirnya, kemudian keterlibatan pemerintah di sini seperti apa juga kami ada Pak Kabalai di sini. Ini ada Pak Ferry Sahrizal, ini Kepala Balai Besar wilayah Kalimantan Tengah ya Pak. baik. Wilayah Kalimantan Tengah ini sudah berada di kita. Bagaimana nih Pak dukungan terhadap Kementerian PU dalam hal ini BBWS terhadap percepatan swasembada pangan yang juga sudah dituangkan dalam MOU Pak Menteri Pertanian, Pak Menteri PU seperti itu. Kami persilakan Pak Ferry. Saya sebagai Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Terkait dengan program swasembada pangan yang khususnya di Kalimantan Tengah ini tentu kami sangat mendukung Pak. Karena ini memang untuk rakyat dan untuk semua. Nah, kami mendukung dari sisi infrastruktur sumber daya. Nah, saat ini kita berada di daerah irigasi rawa Dadahub di Kabupaten Kapuas. Ini luasnya ini. Izin sedikit terputus dan tadi lovers kita masih mencoba terkoneksi kembali karena kendala sinyal internet, tapi sedikit bisa disampaikan bahwa tadi hari ini telah dilaksanakan kolaborasi yang begitu baik pastinya. Bapak silakan dilanjutkan kembali Pak Ferry. Baik, jadi di Singkat daerah saja, irigasi Bapak. rawa Dadahub ini infrastrukturnya sudah jadi Pak. Jadi mulai dari saluran primer, sekunder, dan tersier, berikut juga dengan bangunan-bangunan utamanya. Ini semua sudah selesai. Nah, kami ini mengatur tata airnya. Jadi karena sistem di Dadahub ini ada sistem folder, jadi ini semua tertutup. Nah, pada saat ini kita sedang di musim hujan, Pak. Nah, sehingga pintu-pintu air kita ini kita tutup. Jadi pintu air bagian hulu kita tutup, kemudian nanti pada saat nanti akan menurunkan elevasi air di bagian hilir itu kita buka. Nah, karena sekarang ini kalau kita lihat ada air, ini lebih air hujan yang memang setiap hari intensitas curah hujan di sini cukup tinggi. Tetapi kita bantu dengan sistem irigasi kita dan juga dengan pompa, ada mobile pump. Kemudian saat ini kami pun di bagian hilir untuk membuang air di wilayah di Dadahub ini sekarang sedang berproses juga membuat pompa untuk membuang air sini ke Sungai Kapuas Semurung di bagian hilir. Kita sekarang membuat pompa 4 buah pompa dengan kapasitas 12,5 in. Mungkin seperti itu. Oke, Mas Adi. Baik. Jadi seperti itu dukungannya Mas Adi dari teman-teman pemerintah PU, Kementerian PU yang berada di Dadahub. Tentu ini adalah kolaborasi kegiatan kita bersama untuk mendukungkan percepatan swasembada pangan. Mungkin itu yang bisa kami laporkan dari Dadahub di B3, Blok B3 Dadahub. Ini kegiatan Brigade Pangan Prajurit Tani dan Brigade Pangan Bayangkara TNI dan Polri ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Dani Garatina, Direktur Irigasi Pertanian atas laporannya hari ini. Kita nantikan updatean berikutnya Pak Dani. Terima kasih. Ya, sukses. Selamat. Sukses selalu. Kementan bertugas Gaspol lagi Pak nih. Dani. Siap. Gaspol untuk swasembada pangan.
Siap, terima kasih Pak Dani Gartina, Direktur Irigasi Pertanian melaporkan langsung dari Dadahub, Kalimantan Tengah. Dan kita berikutnya akan mendapatkan informasi langsung dari Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, di kantor BPP tepatnya. Kita akan terhubung dengan Pak Fadli Hendrawan selaku Kepala Kebun Percobaan Bandar Buat Padang dari BSIP Sumatera Barat yang ada di BPP Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah pagi hari ini. Selamat pagi, bisa mendengar suara saya dengan jelas Pak Fadli? Selamat pagi Pak, bisa jelas Pak? Baik, dengan Adi di Studio TV Tani, Bapak mohon izin bisa disampaikan Pak terkait dengan pengolahan irigasi pertanian atau seperti apa perkembangan Brigade Pangan atau seperti apa yang sedang dilaksanakan saat ini terkait dengan penugasan Brigade Pangan? Halo Pak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang lagi berada di lokasi BPP Seputih Surabaya di Pak Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah. Pagi ini kami melaksanakan pertemuan rutin dengan beberapa dari unsur instansi yang terkait dengan Brigade Pangan, Pak. Nanti untuk lebih jelasnya nanti disampaikan dari mengenai Brigade Pangannya atau kegiatan kita yang sudah berlangsung sama Bapak Korluhnya, Pak, dari BPP, Pak. Baik, sepertinya di belakang Pak Fadli ada kegiatan apa yang kiranya akan dilaksanakan atau seperti apa koordinasi dari dua BPP ya? Atau seperti apa ini koordinasi yang dilakukan pagi ini? Pagi ini kita rencananya ada sosialisasi mengenai Asintan nih Pak. Karena dua BPP ini berdampingan nih Pak, kecamatannya Pak. Baik, jadi menjadi pertemuan khusus membahas Al-Sintan ya. Baik, izin kalau begitu saya bisa berbincang dengan siapa Pak Fadli berikutnya? Apakah dengan Bapak Muhammad Azari? Baik, ya. Berikutnya, ya. Ya, selamat pagi. Selamat Perkenalkan pagi. Pak, nama saya Azani selaku Koordinator Penyuluh di Kecamatan Bandar Surabaya. Perlu kami laporkan di kecamatan kami menerima oplah rawa di tahun 2024 kemarin seluas 1062 hektar dan tersebar ada di 7 kampung. Untuk kegiatan oplah rawa di kecamatan kami untuk konstruksi sudah selesai semua dan alhamdulillah tanaman sudah panen dan sekarang adalah tanaman yang kedua. Untuk hasil produksi bisa mencapai 5 sampai dengan 6 ton berkat kegiatan oplah rawa kemarin. Dan selanjutnya kecamatan kami sudah terbentuk 5 brigade pangan yang tersebar di 5 kampung. Pada saat ini kondisi brigade pangan kami sudah mulai melakukan olah tanah di sawah masing-masing, namun kami masih menunggu arahan dan juga petunjuk mengenai Al-Sintan yang informasinya akan diperbantukan oleh pemerintah pusat ke kecamatan kami. Mungkin itu yang dapat kami laporkan dari Kecamatan Bandar Surabaya. Baik, Pak Azari bisa disampaikan seperti apa koordinasi dengan para penyuluh dan petani yang sejauh ini sudah dilakukan untuk meningkatkan produksi mungkin? Ya, untuk koordinasi dan lain-lain yang sudah kami lakukan di kecamatan kami tentunya sudah banyak bantuan yang kami terima, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, antara lain benih dan juga pupuk bersubsidi yang kedepannya tentunya sangat membantu kami dalam meningkatkan produksi di kecamatan kami. Terima kasih Pak Azari. Kemudian saya izin berbincang dengan Pak Dito Aditya, Kepala BPP sekaligus Koordinator dari Kecamatan Seputih Surabaya ya. Pak Dito, bisa mendengar dengan jelas ya? Baik. Pak Dito, seperti apa ini sebagai Kepala BPP Kecamatan Seputih Surabaya? Seperti apa Anda melihat antusias dari masyarakat khususnya dalam program yang sedang digalakan saat ini Brigade Pangan? Seperti apa Pak dari penyuluh sendiri dan para petani merespon hal tersebut? Ya, siap. Terima kasih. Mohon izin, saya Dito Aditya, Koordinator Penyuluh BPP Kecamatan Seputih Surabaya.
mohon izin untuk brigade pangan di Surabaya sebelumnya mungkin saya ceritakan sudah ada 8 brigade yang terbentuk. Insya Allah untuk respon masyarakat ataupun dari kami penyuluh sangat mendukung sekali karena ini adalah bentuk perpanjangan dari program oplah yang kemarin sudah kita terima. Jadi ini akan lebih maksimal penggarapan lahan oplah dengan adanya brigade ini, sehingga sekali lagi kami dari penyuluh dan juga masyarakat petani yang ada di Kecamatan Surabaya sangat mendukung penuh adanya brigade pangan ini. Seperti itu, Pak. Sudah ada hasil yang nyata mungkin yang terlihat dari implementasi brigade pangan khususnya di Kecamatan Seputih Surabaya seperti apa, Pak Dito mungkin? Ya, jadi untuk implementasinya kemarin kami sudah coba berdiskusi ataupun sosialisasi dan tanggapan masyarakat khususnya mungkin dari aparatur kampung itu sangat mendukung karena kami memang di awal kita kencangkan untuk komunikasi dan koordinasi. Jadi untuk wujud nyatanya kita sudah sosialisasi dan banyak masyarakat yang sudah mulai ingin mendaftar ini lahan-lahannya untuk dikelola oleh brigade. Jadi insya Allah nanti perkembangannya akan cukup pesat untuk respon masyarakat dalam brigade pangan ini. Seperti itu, Pak. Luar biasa. Boleh mungkin jargon terakhir dari teman-teman yang ada di sana, mungkin Bapak Ibu yang ada di belakang bisa tampil di kamera terakhir. Mungkin ada jargon Bapak semangatnya pagi hari ini boleh? Mungkin lambaikan tangan ke kamera jika tidak. Oh, ya lambaikan tangan. Bapak, ya. Baik, semoga sehat selalu Bapak Ibu semua malam ini. Pastinya untuk mewujudkan swasembada pangan segera terwujud. Baik, terima kasih langsung dari Lampung yang memberikan informasi hari ini. Pastinya tadi ada Pak Fadli, ada juga Bapak Azahari selaku Kepala BPP Koordinator Kecamatan Bandar Surabaya, juga Pak Dito Aditya selaku Kepala BPP Koordinator Penyuluh Kecamatan Seputih Surabaya juga atas informasinya hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Sukses selalu. Amin, amin. Ya, Tani Lovers dan Lampung tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam Kementan Gaspol pagi hari ini. Saya Adi Wiranata mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Tani Lovers. Dan sekali lagi kami membuka arah hubung pompanisasi di 085211218544. Bisa juga mengunjung sosial media kami di @tvtani Indonesia dan @Kementerian Pertanian. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Adi Wiranata. Sampai jumpa Kementan Gaspol.